bertemu kembali dengan kami komunitas keris Largangsir. Dalam kesempatan kali ini kebetulan kita mengadakan pameran tombak untuk selama 1 bulan ke depan. Nah, dalam acara pameran tombak ini kita menampilkan beragam dapur ataupun bentuk tombak yang mewakili berbagai macam era, dari era yang lama ataupun sepuh hingga era ataupun masa saat ini ataupun karya baru. Nah, dalam kesempatan pameran kali ini yang tujuannya adalah untuk pengenalan ataupun edukasi ya kepada khalayak, khususnya generasi muda mengenai peninggalan ataupun khasanah budaya Nusantara yang berupa tombak. Nah, jadi tombak ini merupakan salah satu khasanah budaya ataupun khasanah pusaka, sebagaimana halnya dengan keris ataupun dengan tosan aji lainnya. Nah, pada tombak ini ada banyak macam dapur atau bentuk tombak dan juga motif pamornya. Nah, mari setelah ini kita akan melihat ya koleksi yang ditampilkan. Nah, sekaligus kita nanti berjalan di ruang pameran. Kita akan melihat ataupun belajar ya mengenai dapur-dapur ataupun motif pamor ataupun tangguh ataupun era dari tombak tersebut. Mari kita jalan ke dalam. Ya. Ya, mari kita mengenal mengenai tombak. Pada dasarnya ada 2 bentuk dasar tombak ataupun dasar dapur tombak, yaitu yang lurus dan yang luk. Yang lurus sendiri nanti ada banyak macam dapurnya, ada puluhan macam dapur. Demikian juga pada yang berbentuk luk. Seperti pada display di sebelah sini. Ini ada beberapa tombak yang berbentuk ataupun berdapur lurus ya. Misalnya ini nomor 1, nomor 2, kemudian juga ada nomor 5 dan nomor 6. Ini salah satu ataupun contoh dari yang berdapur atau berbentuk lurus. Kemudian yang berbentuk luk, ini salah satu contohnya, ada 2. Ini ada luk 5 nomor 4 ya. Ini luk 5, kemudian sebelahnya ini luk 7. Nah, untuk yang luk ini seperti halnya pada keris, luknya ganjil. Nah, luk 3, terus ada luk 5, luk 7, lalu luk 9, luk 11, luk 13. Nah, biasanya maksimal paling banyak luk 13. Kadang-kala juga lebih dari luk 13, tapi jarang-jarang kita jumpai. Jadi pada dasarnya ini mirip halnya pada keris. Kemudian juga mengenai motif pamornya. Motif pamornya ini juga cukup banyak variasi ataupun ragam jenis pamornya. Nah, ini secara garis besar ada 2 penggolongan motif pamor, yaitu motif pamor yang melumah dan yang miring. Motif pamor melumah ini misalnya seperti ini, misalnya kulit semongko. Ini nomor 1 kulit semongko ya. Kemudian juga ada ini betaringan kebak. Nah, ini betaringan kebak contohnya. Ini salah satu contoh dari pamor melumah. Nah, lalu ada juga motif pamor miring. Nah, pamor miring ini ragamnya juga mirip pada halnya pada keris ya. Nah, contohnya misalnya ada pamor atek seperti ini, atek ataupun wengkon. Ini pamor miring. Lalu juga ada motif pamor tambal. Nah, yang lainnya nanti kita akan kita lihat contoh-contoh ataupun motif pamor yang lainnya. Ya. Pada dasarnya bentuk dasar tombak itu ada 2, yang lurus dan yang luk. Mari kita nanti lihat. Mari kita lihat nanti contoh-contoh dari masing-masing yang lurus dan yang luk. Ya.
sebelum kita nanti melihat ataupun mengenal variasi atau ragam dapur dan motif pamor pada tombak, ini kita di sini ada ini tombak yang dengan landiannya ataupun dengan tongkatnya. Nah, ini satu set lengkap dari tombak. Nah, nanti biasanya masih ada satu lagi bagian dari tombak, itu adalah bagian tutup tombak. Ini yang menutupi bilah ataupun mata tombaknya. Ini bagian yang paling ujung. Nah, ini landian ataupun tongkat ya. Ini biasanya dipilih dari jenis-jenis kayu tertentu. Nah, yang sering kali digunakan adalah contohnya misalnya kayu wali kukun, kemudian ada kayu sawo misalnya. Nah, biasanya dipilih yang kayunya lurus ya, dari batang maupun cabang yang biasanya punyai sifat kuat tapi ringan, ya, tidak terlalu berat, sehingga nanti saat dibawa tongkat ataupun landian tombak ini cukup ergonomis gitu. Lalu bagian sebelum mata tombak ada namanya tunjung. Nah, tunjung ataupun penguat ya, ini bisa dari selubung logam, biasanya dari kuningan ya, yang cukup tebal, ataupun kadang-kala juga memakai pengikat berupa tali yang dililitkan untuk mengikat atau mengencangkan dasar tombak sehingga tidak mudah lepas. Ya, ini nanti mengenai tinggi ataupun panjang dari landian ini juga berbeda-beda. Ada yang biasanya setinggi jangkauan tangan seperti ini biasanya. Nah, bisa juga setinggi orangnya, setinggi kepala, bahkan kadangkala 2 kali lebih tinggi dari badan orang, ataupun bahkan ada yang sampai 3 kali tinggi badan orang. Jadi, dan masing-masing punya nama sendiri-sendiri. Misalnya setinggi kepala ini nanti setinggi lebar atau tinggi tangan ini, dan juga yang 2 kali ataupun tinggi badan orang. Nah, kalau di Keraton Jogja ataupun Solo yang kita ketahui, nah, di sana masih ada landian yang sangat panjang. Nah, zaman dulu biasanya ada tombak yang untuk digunakan untuk tujuan kirap, itu biasanya menggunakan landian yang panjang ya, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya kita melihat dari macam dari dapur tombak. Ya, kita mulai melihat ataupun mengamati dapur-dapur tombak. Kita mulai dari tombak yang lurus ya. Kita mulai dari dapur ron pring ataupun godong pring. Nah, ron atau godong daun, pring itu bambu. Jadi bentuknya ini menyerupai daun bambu, di mana bentuknya adalah silindris, kecil, lebarnya sempit ya, dan memanjang. Nah, ini silindris memanjang seperti halnya daun bambu, sehingga disebut sebagai dapur ron pring atau godong pring. Nah, ini biasanya tombaknya panjangnya biasanya sekitar sejengkal tangan, sekitar 20 cm. Rata-rata panjang ukurannya kurang lebih 20 cm, ya maksimal mungkin 22 ataupun 25 cm. Jadi panjang kira-kira segitu. Kemudian juga lebar bilahnya juga rata-rata tidak lebar ya. Nah, ya, ini contohnya di sini. Ini adalah dapur ron pring atau godong pring.
Ini contoh dari tombak berdapur godong pring atau bahasa Indonesianya daun bambu. Jadi kalau kita lihat bentuknya seperti daun bambu, kecil ya, simetris, silindris, memanjang. Nah, seperti itu. Ini sangat lazim kita jumpai dapur round pring ini pada tombak. Nah, lalu kalau kita amati di sini, ini mengenai motif pamornya. Kalau kita amati motif pamornya, ini kombinasi pamor ini. Ada 3 macam pamor. Kalau kita lihat dengan seksama, ada 3 macam pamor atau biasa kita sebut dengan triwarno, pamor triwarno, 3 macam. Nah, bagian yang paling bawah ini ada pamor toyo mambek, air mambek atau air menggenang. Nah, ini adalah termasuk pamor miring. Nah, lalu di sebelah atasnya ini pamornya di bagian tengah. Nah, ini adalah pamor atek ataupun singkir. Jadi menyerupai bentuk garis-garis yang tertata sejajar gitu. Jadi seperti garis-garis ataupun orang mengatakan seperti rambut. Ini yang berjajar-jajar seperti garis. Ini pamor atek atau pamor singkir. Nah, lalu di sebelah atasnya, nah ini sudah berbeda lagi motif pamornya. Ini motif pamor beras wutah, bagian yang paling bagian ujung ya, sepertiga ujung paling atas. Nah, ini kita menjumpai adanya 3 pamor pada satu bilah. Nah, lalu kalau kita amati lagi di bagian medok, bagian pangkal dari tombak, ini berwarna kuning ya, itu adalah dihiasi dengan ornamen emas ya, itu kita jumpai adanya ornamen emas, nah berbentuk seperti daun, dengan motif berbentuk seperti daun. Nah, ini kinatah emas, kinatah emas, berkinatah emas ya. Ini contoh dari dapur round pring, dapur yang sangat umum kita jumpai dari tombak. Oke. Ya, kemudian di sini ada contoh yang lain lagi dari dapur round pring atau godong pring di sini. Nah, ini motif pamornya Pulau Tirto. Contoh yang lain dari dapur round pring atau godong pring. Ya, selanjutnya dapur tombak yang lain ada dapur round dadap atau godong dadap. Nah, ini bentuknya seperti daun tanaman dadap. Ini bentuknya membulat ya, membulat besar lebar. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya dari tombak berdapur round dadap. Nah, ini ukurannya bulat ya, melebar dan berbentuk seperti daun. Ini lebih tepatnya menyerupai daun dadap sehingga disebut dengan dapur round dadap. Jadi dapur-dapur atau nama dari tombak ini banyak yang menyerupai bentuk-bentuk daun sehingga diberi nama menyerupai daun apa gitu.
tadi ada ron pring, ya, itu bentuknya seperti daun bambu, daun pring. Oke, ya ini di sini, ini contoh dari dapur ron dadap juga, ya, bentuknya mirip seperti yang tadi, ya, melebar ya, bulat, dan ujungnya meruncing seperti daun dadap. Nah, ini diperkirakan tangguhnya atau eranya berasal dari era yang cukup kuno ya, mungkin ini estimasinya dari Singasari, mungkin Singasari atau era-era sebelumnya. Ya, kemudian di sini ada apa? Dapur tombak ron andong atau godong andong. Ini bentuknya menyerupai seperti daun tanaman andong. Nah, bentuknya silindris ya, dari bawah sampai ke atas ya, tidak, ukuran lebarnya tidak terlalu lebar. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, untuk tombak-tombak yang lurus ini memang antara satu dapur dengan dapur yang lain seringkali mirip-mirip. Ini antara ron andong, kemudian ada dapur pelaret, ada dapur piring, kemudian godong pring. Nah, ini bentuknya mirip-mirip. Biasanya perbedaannya tidak terlalu, kadang kalau tidak kita cermati secara teliti gitu, nah, kadangkala secara sekilas hampir sama, ada sedikit perbedaannya. Nah, jadi ini memang menjadi khasanah ya, variasi bentuk dari dapur tombak ya. Ya, kita lanjutkan mengenai dapur tombak lurus yang lainnya. Kali ini kita akan melihat tentang dapur piring. Dapur piring ini ada banyak ragamnya juga. Jadi ada beberapa nama dapur piring. Ada piring lanang, lalu ada piring wadon, jadi piring laki-laki, piring perempuan. Lalu ada juga piring yang lainnya seperti piring derajat, lalu ada piring sumben, juga ada piring yang lain. Jadi ada cukup banyak dari dapur piring ini. Nah, kita mulai dari dapur piring lanang. Nah, kita lihat di sini contoh dari dapur piring lanang. Nah, nanti untuk yang membedakan dengan piring wadon nanti adalah pada bagian sor-sorannya. Nah, piring lanang ini bentuk dasarnya seperti godong pring tapi lebih lebar ya, dan biasanya juga lebih lebih tebal ya dari segi ukuran, lebih lebar, kemudian juga kadangkala juga panjang ya, bergerak lebih panjang. Ini contoh dari dapur piring lanang. Ini bermotif pamor kulit semongko. Ini berasal dari era atau tangguh Mataram. Ini contoh dari piring wadon. Lalu kita lanjutkan ini contoh dapur piring lanang ya. Ini kita lanjutkan ke dapur piring wadon. Ada di sebelah sini dapur piring wadon. Nah, ini mirip ya, bentuk dasarnya sama, lurus, kemudian pada bagian sor-sorannya atau bagian bilah di sebelah bawah ini agak melebar sedikit ukurannya. Nah, ini piring wadon. Ini bermotif pamor, ini tirto tumetes, seperti air yang menetes. Ini juga bertangguh Mataram, berasal dari era Mataram. Ini tepatnya era Mataram Sultan Agung. Ini dapur piring wadon. Ya, kita lanjutkan
mengenai dapur piring. Setelah ada tadi kita lihat ada dapur piring lanang, piring wadon. Nah, sekarang ada piring derajat. Nah, ini mirip juga dengan dapur piring yang dua tadi, tapi ada ciri khasnya itu pada bagian paling bawah dari sor-soran ada semacam lekuan sedikit gitu. Nah, seperti ujung kecil gitu ya di bagian paling bawah. Ini, seperti ada duri kecil gitu ya. Itu jadi ciri khas dari dapur piring derajat. Nah, ini motif pamornya adalah motif pamor lar gangsir. Nah, kebetulan ini bermotif pamor lar gangsir. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada bentuk dapur piring lainnya, namanya piring sumben. Nah, piring sumben di sini kita lihat mempunyai ciri khas adanya sogokan atau lekuan di bagian sor-soran. Ada sogokan, ada dua sogokan atau lekuan ya pada bilah. Ini pada bagian bawah dari bilah, pada bagian sor-soran bilah. Ini disebut dengan dapur piring sumben. Nah, ini contoh dari dapur piring sumben. Ini merupakan karya baru. Jadi karya empu saat ini. Nah, jadi ini buatan baru atau bertangguh baru. Karya saat ini. Karya empu periode saat ini. Jadi para empu saat ini pun juga tetap aktif berkarya untuk menciptakan ataupun membuat tombak ataupun keris ataupun tosan-aji lainnya. Jadi tradisi kepustakaan ini terus berlanjut, terus berkembang. Nah, ini motif pamornya adalah motif pamor tunggak semi. Ini ditandai motif pamor yang berada hanya pada bagian bilah, sor-soran bilah, pada bagian bawah bilah. Disebut dengan pamor tunggak semi. Ya, mari kita teruskan. Di sini ada dapur baru kuping, baru kuping. Nah, baru dari kata baruno. Nah, kuping artinya telinga. Jadi di sini dapur baru kuping. Baru kuping yang lurus ya, ada juga dapur baru kuping yang low. Nah, di sini baru kuping yang lurus, ini ciri khasnya adalah mempunyai lingkaran dua ya, di kanan dan kiri ini, atau lubang dua, ada bentuk lingkaran di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ada bagian sor-soran bilah, pada bagian bawah bilah, menyerupai bentuk telinga atau kuping. Nah, ini disebut dengan dapur baru kuping. Ya, selanjutnya ada dapur baru teropong. Baru teropong. Nah, ini bentuknya mirip-mirip dengan dapur sigar jantung. Ini bagiannya lebar atau membulat pada bagian bawah. Disebut dengan baru teropong. Jadi variasi dari dapur baru ini juga ada beberapa macam. Ada baru kuping tadi, kemudian ada baru teropong, ada baru penatas juga, dan juga ada baru yang lain. Nah, di sini contoh dari dapur baru teropong. Ini berpamor wengkon. Jadi berpamor seperti garis yang mengelilingi pada bagian tepi bilah. Ini bertangguh atau berera Mataram. Ya, rekan-rekan, setelah tadi kita melihat dapur baru teropong.
Nah, sekarang ada dapur baru penatas. Nah, baru penatas ini mirip ya bentuknya dengan baru teropong. Nah, mari kita lihat di sini contoh tombaknya. Tombak dapur baru penatas. Nah, ini dapur baru penatas mirip ya dengan baru teropong, melebar di bagian bawah besar-besaran. Oke, lalu berikutnya ada nama dapur tombak yang berbentuk seperti kuncup atau tunas calon bunga yang akan mekar. Nah, disebut dengan dapur kuduk. Nah, dapur kuduk ini juga ada beberapa macam. Ada kuduk melati, jadi tunas ya, atau calon bunga melati yang akan mekar, disebut dengan kuduk melati. Kemudian ada juga kuduk cempoko, kuduk dari bunga cempaka. Lalu ada juga kuduk gambir. Nah, di sini kita melihat ada dapur kuduk melati. Nah, tadi ada kuduk melati, sekarang ada kuduk cempoko. Nah, jadi tunas bunga cempaka ya, yang sebelum mekar. Nah, ini contoh bentuknya seperti ini, tombak dapur kuduk cempoko. Ya, kita lanjutkan bentuk atau dapur dari tombak yang lurus. Nah, di sini ada dapur sigar jantung. Sigar jantung. Ini jadi seperti jantung atau pada buah pisang ini ada jantung calon buah pisang. Nah, ini jadi menyerupai jantung pada buah pisang, disebut dengan dapur sigar jantung. Ini bentuknya sangat khas. Ini berbentuk bulat pada bagian bawah, kemudian mengecil pada bagian tengah, dan silindris ya sampai ke ujung. Nah, mari kita lihat di sini bentuk atau dapur sigar jantung. Ini bertangguh Pajajaran, jadi era Pajajaran di Jawa Barat. Namun ciri khas dari tangguh Pajajaran ini bilahnya tipis, jadi lebih tipis dari tangguh-tangguh ataupun era lainnya. Namun demikian, walaupun tipis tapi kuat, kuat dan juga tidak mudah berkarat, tidak mudah keropos. Ini kelebihan dari tombak ataupun keris-keris bertangguh Pajajaran. Di sini motif pamornya adalah Tirto Tumetes, ya, seperti air yang menetes. Ya, di sini juga ada contoh dari dapur sigar jantung. Ini Pajajaran juga ya, dengan motif pamor yang berbeda, yaitu berpamor pedaringan kebak. Nah, rekan-rekan semua, di sini juga kita lihat ada salah satu tombak yang khas ya, dari Palembang atau Sumatera Selatan. Ini tombaknya menyerupai, kalau dari bentuk dasarnya mirip ronpring, seperti godong pring. Ini bentuknya seperti ini. Ini kekhasan dari tombak kita sering menyebutnya tombak Palembang, gitu, karena ini sangat khas. Bentuknya seperti ronpring. Kemudian bagian dari metuknya ini metuknya iras, jadi bukan
sambungan. Jadi satu bagian dari bilahnya. Ini khas pada tombak Palembang atau Sumatera Selatan. Nah, medok atau bagian cincin ya, ini sebagai landasan atau pokok atau dasaran dari bilah tombak, terletak pada bagian bawah mata tombak. Ya, kita lanjutkan. Dapur berikutnya ada dapur namanya dapur pleret. Nah, kalau kita sering mendengar ya, mungkin setelah kalau kita sering mungkin membaca di buku sejarah ya, kita mengenal adanya namanya Kiai Pleret ya, tombak pusaka dari Kerajaan Mataram. Nah, ini nama Pleret juga terdapat pada nama dapur ya, dapur Pleret, dapur tombak. Nah, ini di sini contohnya di sini kita lihat dapur Pleret 53. Nah, dapur Pleret ini ukurannya relatif dari bagian bawah sampai ke atas relatif sama ya. Relatif lebarnya relatif sama. Jadi kadangkala kita karena kemiripan antara satu macam dapur dengan dapur yang lain, kadangkala ya memang kita akui kadangkala kita menamai dapur itu tidak tepat. Ya, mungkin bisa kita maklumi ya. Karena antara satu dengan yang lain mungkin perbedaannya sedikit. Nah, ini contoh dari dapur Pleret. Kadangkala kita mengacu pada referensi yang berbeda. Kadang penamaan dapur pun kadang juga berbeda. Jadi itu pun ya kita tidak menjadikan itu satu permasalahan ya. Mungkin jadi hasanah. Mungkin dari referensi yang berbeda itu mungkin memang ada perbedaan penamaan. Ya, kita teruskan mengenai dapur tombak lurus. Nah, di sini ada dapur cipir atau cipiran. Nah, ini ditandai atau dengan ciri khas ini berbentuk persegi, bilahnya berbentuk persegi. Biasanya persegi 3 atau segi 4. Ini ada juga yang luk juga ya ada. Nah, di sini dapur cipir lurus, ini cipir 4. Nah, ini seginya 4, persegi 4. Dapur cipir. Ini motif pamornya pamor atek atau pamor singkir. Oke, selanjutnya ada dapur cipiran juga, tapi ini cipir 3. Jadi segitiga, persegi 3. Di sini dapur cipir ya, cipir 3, segitiga. Nah, ini kebetulan di sini ukurannya panjang, ya, bilahnya panjang. Oke ya, tadi mengenai contoh-contoh dari dapur tombak yang lurus ya. Ada masih banyak lagi sebenarnya macam tombak berdapur lurus. Tadi kita tampilkan kira-kira kurang lebih ada 10-an dapur yang lurus dari tombak. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat tentang ragam atau variasi dapur tombak yang luk. Nah, nanti ada luk 3, 5, 7 dan seterusnya. Ya, yuk. Oke, kita teruskan sekarang mengenai tombak yang luk atau berkeluk. Nah, di sini ada beberapa contoh dari tombak luk. Ya. Ini ada luk 3, luk 5, luk 7,
Luk 9, 11, 13. Nah, biasanya paling banyak sampai luk 13. Nah, kita mulai dari luk 3. Seperti halnya pada keris, luk 3 nanti juga ada beberapa macam. Nah, yang sering kita jumpai ada namanya dapur luk 3 panggang lele. Lalu ada lagi banyak angrem. Lalu ada lagi kuntul ngelangak. Nah, jadi ini penamaannya mirip hewan gitu ya. Oke, kita mulai. Di sini ada luk 3 berdapur panggang lele. Di sini ada. Nah, di sini ada tombak luk 3 berdapur panggang lele. Ya, selanjutnya masih luk 3. Di sini ada dapur kuntul ngelangak. Nah, kuntul ngelangak atau burung kuntul yang mendongak. Ya, jadi burung kuntul ini kan kakinya panjang, kemudian badannya juga panjang, lehernya juga panjang. Ini sedang ngelangak atau memanjangkan lehernya. Nah, ini disebut dengan kuntul ngelangak. Jadi mirip dengan luk 3 panggang lele tadi, namun ada sedikit perbedaan pada dimensi luknya ya. Ini dimensi luknya, ketajaman sudutnya ini menyerupai hewan kuntul yang ngelangak. Oke, selanjutnya tombak berluk 5. Nah, di sini ada contoh tombak berluk 5. Ini namanya banyak angrem. Ini mirip dengan kuntul tadi, tapi ini menyerupai banyak. Jadi ukurannya lebih bagian sor-soran atau bagian bawah pada bilah ini lebar ataupun bulat ya, menyerupai tubuh hewan banyak atau angsa. Nah, yang angrem sedang mengerami telurnya. Ini kita sebut penamaannya sebagai dapur banyak angrem atau angsa yang sedang mengeram. Ya, ini contohnya. Nah, ini di sini banyak angrem luk 5. Nah, seringkali juga kita menjumpai banyak angrem yang berluk 3. Oke, di sini ada contoh tombak berluk 5 juga, tapi di sini kita melihat sudut dari luknya ini sangat tajam atau rengkol. Kita menyebutnya luknya rengkol, seperti ular yang sedang berenang di air. Jadi luknya tajam atau rengkol. Nah, di sini kita mengestimasi era dari zaman pembuatan dari tombak ataupun keris yang sangat tajam luknya atau rengkol ini dari era Pengging, era kerajaan Pengging. Ya. Oke, kemudian di sini ada juga tombak berluk 5 ya di sini. Ini berpamor petaringan kebak. Nah, di sini menurut referensi dapur ini berdapur namanya panggang welut. Berluk 5 panggang welut. Ini panggang ikan belut. Nah, ini contoh
dari dapur Tombak Luk 5 Panggang Melut. Kita teruskan tombak berluk 7. Tadi setelah luk 3, luk 5, nah sekarang luk 7. Ini contoh dari tombak luk 7. Ini berpamor tambal, salah satu jenis pamor miring. Tombak berluk 7. Kita teruskan masih tentang tombak berluk 7. Nah, di sini ada contoh tombak berluk 7. Ini berdapur nogo temanten atau nogo kembar. Ini luknya 7, kemudian pada bagian bawah bilah ini ada bentuk stilasi seperti naga. Nah, di bagian bawah bilah di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri ya. Nah, disebut dengan nogo temanten. Ini dapur nogo temanten atau nogo kembar. Namun jika kita mencermati ini secara lebih detail, ini bermotif pamor lar gangsir. Ini ada lagi juga contoh tombak berluk 7. Nah, di sini motif pamornya tunggak semi. Nah, berpamor tunggak semi. Oke, selanjutnya tombak berluk 9. Nah, tombak berluk 9 di sini kita hitung jumlah luknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini berluk 9. Nah, kebetulan ini ada landiannya atau tongkatnya ya. Nah, ini coba kita lihat. Ini contoh dari tombak luk 9 ya. Jadi kita hitung luknya ya. Dari bawah kita cara ini sekalian kita belajar menghitung luk ya. Ada tombak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini berluk 9. Nah, nama dapurnya sendiri ini biasa disebut dengan dapur Doro Dasih. Nah, atau kadang juga ada referensi mengatakan dapur Sang Asongo atau seringkali Songo-songo ya. Sang Asongo, Sang 9. Kadang-kala penyebutan yang kadang-kala penyebutan atau pengucapan itu menjadi Songo-songo atau 99. Ya, dapur Doro Dasih atau Songo-songo ini ini bertangguh Mataram, bermotif pamor beras putah. Nah, kebetulan di sini juga ada kita pasang ya, lengkap dengan landeannya. Ini landean berukuran pendek ya, pendek. Ini kurang lebih 1 meter ya tinggi landiannya. Kurang lebih 1 meter, jadi berukuran pendek. Nah, di sini ada penguat ya, logam penguat ini berasal dari Kuningan.
biasanya dari Kuningan yang agak tebal gitu. Kemudian juga ada bagian bawah dari landian, juga ada penguat ya, atau selubung. Ini juga biasanya berasal dari logam Kuningan juga. Nah, seringkali juga di sini ada ukiran-ukirannya juga. Ya, contoh dari tombak Luk 9. Ya, kita lanjutkan tombak berluk 11. Nah, tombak berluk 11 ini kadangkala jumlah luknya seperti luk 13. Nah, kadangkala kita salah kurang tepat dalam menghitung jumlah luknya. Ya. Nama dapurnya juga luk 11 dan luk 13 ini disebut dengan dapur Korowelang. Jadi kalau kita menyebut dapur Korowelang, kita mereferensikan luknya berapa, ada luk 11 atau luk 13. Ini dapur Korowelang. Nah, di sini contoh dari tombak Korowelang berluk 11. Ya. Selanjutnya di sini ada tombak Korowelang juga. Ini berluk 13. Ini secara sekilas mirip sekali dengan tombak yang berluk 11 ya. Jadi karena jumlah luknya banyak, ini bentuknya sangat mirip ya antara luk 11 dan luk 13. Disebut dengan tombak dapur Korowelang. Nah, kalau dalam cerita pewayangan itu ya, ada pusaka namanya tombak Korowelang, tombak pusaka Pendawa, tombak Korowelang. Nah, di sini kita lihat ini kebetulan ada 3 contoh ya di sini. Ada 3 bilah tombak Korowelang luk 13. Oke, kita teruskan setelah kita mengenal dapur tombak yang lurus dan yang luk ya, yang umum kita jumpai. Nah, sekarang kita akan melihat contoh-contoh tombak yang berbentuk agak kurang lazim atau varian dari dapur tombak. Nah, nanti kita akan melihat beberapa contoh dari variasi ataupun bentuk yang kurang lazim dari tombak. Nah, nanti kita melihat dapur cacing kanil namanya. Terus ada nanti dapur trisula, ada dwisula, ada lagi juga tombak gerajak, tombak untuk berburu. Ini bentuknya mungkin sedikit tidak lazim ya, sebagai senjata gitu. Nah, namun demikian ini termasuk di dalam bentuk tombak. Nah, kita mulai. Yang pertama di sini ada namanya tombak berdapur cacing kanil. Cacing kanil, jadi menyerupai seperti hewan cacing, kecil, berkeluk, seperti cacing yang sedang berjalan atau cacing yang menggeliat. Ini disebut dengan cacing kanil. Nah, di sini ini berluk 9. Nah, ini luknya bisa berbeda-beda jumlahnya ya. Ini di sini luknya 9. Nah, di sini motif pamornya motif pamor buntel mayit, salah satu bentuk motif pamor miring. Jadi pamor yang membungkus atau bahasa Jawanya buntel. Buntel mayit. Mayit ini bukan berarti mayat ya atau jenazah, tapi ini artinya miring. Ini bahasa
bahasa Jawa lama ya, mungkin ini artinya miring, jadi buntel yang miring, jadi membungkus secara miring. Nah, kadang-kala kita salah mempersepsikan ini sebagai bungkus atau buntel jenazah gitu ya. Nah, padahal artinya buntel atau bungkus yang miring ya, membelit secara miring dari bawah sampai ke atas. Oke, selanjutnya ini juga masih tombak cacing kanil. Nah, di sini tombak cacing kanil, di sini luknya sejumlah 7. Ya, luk 7. Cacing kanil ciri khasnya seperti hewan cacing ya, kecil, kemudian berluk. Bahasa Jawanya mungkin istilahnya gilik ya, gilik kecil, gilik seperti hewan cacing. Oke ya, selanjutnya kita melihat tombak Dwisula dan Trisula. Nah, Dwisula ini mata bilah atau berujung 2, sedangkan Trisula berujung 3. Nah, ini kita lihat di sini ada Dwisula di sebelah sini. Ini ada Dwisula. Nah, ini bentuknya seperti apa ya? Seperti ranting atau cabang ya, dari kayu. Dwisula. Kita kurang tahu ini fungsinya dulu untuk apa gitu ya, apakah ini tombak untuk sebagai senjata ataupun mempunyai fungsi kegunaan yang lain. Ini Dwisula. Lalu di sini ada juga variasi dari Dwisula ya, ini ukurannya lebih besar ya, lebih panjang. Nah, kemudian di sini ada bagian bilah, ada bagian sisi-sisi tajamnya ya. Nah, ini menurut beberapa pemerhati tombak, ini adalah tombak Dwisula yang dulu kegunaannya untuk berburu ya. Untuk berburu. Jadi fungsi dari bagian yang tajam ini untuk menangkap ya, atau mengunci leher hewan buruan, misalnya kijang. Nah, memang kita kadang-kala masih kekurangan referensi ya, yang tertulis ya, sumber-sumber tertulis mengenai tombak. Ini tombak Dwisula yang diperkirakan fungsinya adalah untuk berburu. Ini ukurannya besar ya. Dan pada bagian bawah ini biasanya berbentuk corong ya, ataupun namanya brongsong gitu. Jadi bagian seperti di sini, bagian ini potongan dari bagian tongkat atau landiannya, ini yang dimasukkan ke selongsongnya atau ke brongsongnya. Ya, cukup unik. Ada Dwisula, ada juga Trisula. Nah, ini bermata atau berujung 3. Nah, di sini contoh dari Trisula. Ini kebetulan di sini yang ini berukuran kecil ya, dan kadang-kadang juga seringkali berukuran besar. Ini contoh yang ukurannya kecil ya. Ini dapur Trisula. Nah, setelah Dwisula, Trisula, kemudian ada juga tombak ataupun dapur ya, secara khusus yang disebut dengan nenggala. Nenggala. Nah, kalau baru-baru kali ini kita
membaca berita atau mendengar berita tentang tenggelamnya kapal selam KRI Nenggala. Nah, Nenggala ini mengambil nama dari pusakanya Baladewa ya. Nah, pusakanya Nenggala. Nah, ini bentuk ataupun dapurnya ini adalah seperti halnya kalau kita analogikan atau kita bandingkan sekarang seperti mata pancing ya, berukuran besar. Ini, silindris, kemudian ada pengait seperti pengait besar ya pada bagian ujungnya, ataupun berbentuk seperti jangkar ya, jangkar kapal. Ini dapur Nenggala ya. Kalau dalam cerita pewayangan ya, tokoh Baladewa, kakak dari Kresna, ini mempunyai pusaka bernama Nenggala. Kalau Kresna, pusaka yang terkenal adalah cakra ya. Kalau Baladewa, pusaka yang terkenal Nenggala. Kita teruskan varian dari dapur tombak. Nah, sekarang ada bentuk tombak yang cukup unik ya, cukup eksotik ya. Kalau kita lihat dari bilahnya, ada dapur tombak gerajak. Nah, ini seperti penuh dengan mata duri pada bagian permukaan bilahnya. Ini ada dua ya contohnya. Ini tombak dapur gerajak. Ini juga kita kurang tahu dulu mungkin fungsi kegunaannya apakah juga seperti halnya tombak lurus pada umumnya ya, untuk bela diri, senjata sebagai alat bela diri atau berperang. Nah, diperkirakan ini juga untuk kemungkinan juga untuk berburu ya, mungkin kemungkinan besar. Nah, kami memperkirakan ini adalah salah satu contoh tombak yang fungsi kegunaannya untuk berburu. Ini adalah dapur tombak kujang. Nah, ini sebenarnya adalah kujang ya, sebenarnya adalah kujang dari Jawa Barat. Nah, disebut dengan kujang lanang atau kujang geni. Kujang lanang atau kujang geni. Nah, seringkali tapi di sini ya, ini di Jawa bagian tengah atau di Mataram ya. Ini kadang-kadang dijadikan sebagai mata tombak. Jadi dipasang pada landaian atau tongkat tombak. Nah, kalau di Jawa Barat mungkin ini nanti tutup ya, ataupun sarungnya nanti adalah sarung kujang ya. Nah, kadang-kala jenis kujang ini atau kujang lanang, kujang geni ini dipasang di ujung landaian tombak. Yang terakhir mungkin kalau rekan-rekan semua ya sering melihat tongkat komando. Jadi seperti tongkat ya sering dibawa seperti halnya Bung Karno ya, atau mungkin petinggi militer gitu membawa tongkat pendek yang disebut dengan tongkat komando. Nah, biasanya tongkat komando ini berisi tombak. Nah, jadi di dalam tongkat itu berisi bilah tombak. Nah, ini contoh dari tongkat komando. Ini kita kita lepaskan bilah tombaknya dari selubung tongkatnya. Bisa kita amati di sini ada dua ya di sini, sebelah atas sama sebelah sini. Jadi kurang lebih ukurannya sekitar ya mungkin antara
40 ya, 50 cm. Ya, rekan-rekan semua, tadi kita sudah melihat ya dan mengenal bermacam-macam dapur tombak. Ya, pada dasarnya tombak itu berdapur lurus dan luk dengan masing-masing variasi dapurnya. Cukup banyak dapur dari tombak ini. Mungkin tadi baru beberapa ya yang kita lihat, kita tampilkan. Nah, untuk kedepannya mungkin dari rekan-rekan jika ingin memperdalam ataupun mengetahui lebih banyak tentang tombak, nanti mungkin bisa berkunjung ke museum ataupun membaca buku referensi tentang tombak ataupun keris ataupun tentang Kusanagi lainnya, sehingga bisa menambah pengetahuan. Nah, prinsipnya kita jika tak kenal, jika tak tahu, maka kita tak sayang. Nah, jadi kita dengan sering melihat, dengan sering mengunjungi pameran ya, mungkin mengunjungi museum, mengunjungi display galeri, dengan mengamati dan melihat secara langsung, bahkan mungkin menyentuh ya objeknya secara langsung seperti ini, kita bisa lebih mengenal dan memahami secara utuh, secara lengkap, tidak secara parsial, sehingga pemahaman kita bisa lebih lengkap. Nah, sehingga persepsi-persepsi negatif yang selama ini lebih banyak ya di media tentang khasanah budaya kita yang kandungan atau makna nilai filosofinya tinggi, ini kita jadi kurang tahu atau kurang mengenal. Nah, oke, demikian mungkin tadi sedikit tentang pengenalan dapur tombak. Semoga nanti kita bisa mempelajari khasanah budaya pusaka yang lainnya. Selamat berjumpa di pertemuan pada kesempatan yang akan datang. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya.